sampai kami melihat Indonesia bersinar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Karto, Ketua Garda Mencegah dan Mengobati GMDM Kabupaten Tangerang. Menurut Impres nomor 2 tahun 2020, kami BNN Provinsi Banten dan GMDM Kabupaten Tangerang bekerja sama dalam rencana aksi nasional P4GN yang akan diisi oleh pemateri atau pembicara yang berkompeten di dalamnya. Dan pada sore hari ini kita akan berdiskusi dengan Dr. Ade Nurhilal Desrina, penanggung jawab Klinik Pratama BNN Provinsi Banten. Baik, selamat datang Ibu di talkshow sore hari ini selaku penanggung jawab Klinik Pratama, Bu. Ya, Terkait masalah rehabilitasi yang ada di Provinsi Banten ini. Ya. Karena sangat perlu sekali Bu masyarakat mengetahui tentang apa itu rehabilitasi dan prosesnya seperti apa, karena banyak terjadi di masyarakat Bu, ketidaktahuan masyarakat tentang ketika keluarga atau saudara atau tetangga atau teman ketika menjadi pecandu mau datang kemana? Ya, bingung. Mau lapor ke kepolisian takut ditangkap Bu karena Iya. ketidakpengetahuan, apalagi lapor ke BNN Bu, Iya, ngeri gitu ya. Iya, makanya perlu sekali penyampaian penjelasan ke masyarakat tentang apa itu rehabilitasi yang ada di BNN Bu. Nah, standar Bu, apakah rehabilitasi itu Bu? Biar masyarakat tahu rehabilitasi itu apa. Kita ngomong rehabilitasi nanti masyarakat nggak tahu Bu. Benar, Makanya kita sampaikan dulu apa itu Bu rehabilitasi itu. Jadi sebenarnya rehabilitasi itu ada dua, rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Jadi rehabilitasi medis itu adalah suatu kegiatan terapi terpadu untuk membebaskan seorang pecandu atau penyalahguna dari penggunaan narkotika. Sementara rehabilitasi sosial itu adalah suatu kegiatan juga yang terpadu pemulihannya baik fisik, mental maupun psikologisnya, sehingga si pecandu dan atau penyalahguna ini bisa berfungsi kembali di kehidupan masyarakat. Dengan itu. cara apa Bu orang ini bisa ketahuan bahwa ini harus rehabilitasi rawat jalan atau rawat inap, itu ada proses apa Bu di BNN ini Bu? Iya, yang pertama itu kalau untuk menentukan dia rehabilitasi, kalau ada yang medis itu Pak, itu adanya di rawat inap. Memang. Kalau yang dirawat jalan kita cukup rehabilitasi sosial. Gitu. Jadi untuk tahu seseorang pecandu atau penyalahguna, apakah dia dirawat inap apa dirawat jalan, itu ada prosesnya. Yang pertama kita akan melakukan namanya ASIS. ASIS itu wawancara menanyakan tentang jenis narkoba apa yang dipakainya dalam 3 bulan terakhir. Oh, itu terbaca lewat ASIS itu. Jadi Iya. konsumsi obat apa supaya mengetahui nanti tingkat kecanduannya seperti apa. Termasuk minum bodrek kelihatan Bu, kebaca Bu di situ. Ada. Oh, ada ya? Ada, karena di kategorinya itu ada zat-zat lain. Iya. Seperti karena itu. ada kandungan benzonya di dalamnya. Ya, kalau ini kemudian sudah dilakukan ASIS, itu kan ASIS hanya 3 bulan terakhir dan hanya mengetahui tentang jenis pemakaiannya dalam 3 bulan. Kemudian ada namanya tahap asesmen. Nah, di asesmen inilah kita akan gali lebih dalam apa sih penyebab seseorang ini memakai narkotika. Oh, jadi kenapa? ada dua cara, ASIS dan asesmen. Iya, benar. ASIS dan itu. asesmen. Jadi dari 2 tahap ini maka bisa ditentukan scoringnya. Kalau dari ASIS itu ada scoring dengan sedang berat. Kemudian dari asesmen nanti digabung dengan ASIS untuk mengetahui rencana tindak lanjutnya. Apakah dia dirawat inap ataukah dia cukup konseling dengan rawat jalan, seperti itu. Tapi di BNN Provinsi Banten ini khusus untuk rawat inap atau rawat jalan Bu? Iya, yang kita punya untuk sementara ini Pak Agus hanya klinik Pratama, jadi hanya rawat jalan. Yang namanya rawat jalan berarti kategorinya sampai sedang saja. Gitu. Jadi tapi kalau ketika di asesmen itu tingkat kecanduannya tinggi, berarti dari BNN Provinsi Banten ini biasanya untuk dirujuk ke biasanya kemana itu? Kita lakukan rujukan ke Lido, di Balai Besar Lido, kemudian di Kalianda, di Loka Rehabilitasi Kalianda Lampung. Di Banten ini
Ada berapa Bu kira-kira yang sudah masuk dalam rehab baik yang rawat jalan ataupun sampai di rawat inap? Kan itu. Datanya ada itu Bu? Data ada, Ya. itu kalau yang tahun lalu kita itu ada sekitar yang kita rawat jalan itu ada 112 orang. Kemudian dirawat inap itu terbagi antara balai rehab, balai besar sama loka itu ada sekitar 6 atau 8 orang. Seperti itu. Kalau untuk sekarang data masih 30 orang untuk yang rawat jalan. Nah itu biasanya itu dari 100 berapa tadi Bu Dokter? 112. 112 itu rata-rata datang dengan kesadaran diri ingin sembuh atau hasil mungkin dari berantasnya ya, mungkin dari penangkapan, di assessment akhirnya diputuskan karena ini pengguna, pecandu, penyalahguna akhirnya untuk direhab. Itu dari laporan pribadi atau emang dari penangkapan itu Bu? Alhamdulillah tahun 2019 voluntary kita meningkat jadi 72 orang yang sebelumnya agak susah untuk datang Ya. sendiri. Alhamdulillah masyarakat kita sudah mulai ada timbul kesadaran untuk datang ke sini pingin pulih, pingin diobatin seperti itu. Artinya BNN Provinsi Banten ini khususnya di bidang rehab sudah bisa mampu memberikan wawasan ke masyarakat bahwa ini bukan sesuatu yang harus ditakuti ketika memang dia Benar. menjadi korban atau pecandu. Benar, Jangan takut-takut datang ke BNN untuk benar sekali. direhab. Nah, Iya. terkait masalah rehab itu layanan rehabilitasi di BNN Banten itu layanannya seperti Bu prosesnya Bu? Iya, yang ada beberapa tipe klien ya. Ya. Yang pertama itu adalah voluntary, kemudian itu ada yang dari tangkapan, artinya dia ditangkap tapi murni penyalahguna. Penyalahguna. Iya, itu. Kemudian ada yang dari putusan pengadilan. Putusan pengadilan dia putusan dari pengadilannya adalah rehabilitasi 3 bulan seperti itu. Ya sama tadi seperti saya bilang tadi, semua klien itu sama masuknya dengan ASIS atau assessment. Cuman membedakannya adalah persyaratannya mungkin ya Pak ya. Nah ini menarik Bu persyaratan. Jadi ketika orang datang juga ke BNN, apa yang saya bawa dan Benar. prosesnya seperti apa? Benar. Nah ya. yang lebih menarik lagi Bu, rata-rata orang penyalahguna, mohon maaf nih agak di bawah apa ya? Mungkin kemampuan finansial atau segala macam Iya. itu terpengaruh. Takutnya Mm-mm. di BNN ini rehab ini Bayar bayar atau gitu ya. gratis Bu, biar masyarakat mengetahui. Benar, benar. Kan Iya. gitu. Ya. Jadi semua layanan baik itu rawat jalan maupun rawat inap itu gratis. Dari BNN. Iya, gratis. Nah mudah-mudahan dengan penyampaian ini masyarakat lebih punya kesadaran Benar. ketika ada keluarganya yang menjadi pecandu untuk jangan takut datang ke BNN, jangan takut untuk konsultasi, jangan takut untuk dirawat di sini karena semua gratis Bu ya. Iya, gratis. Iya, Alhamdulillah. karena emang selama ini banyak terjadi masyarakat kurang mengetahui itu. Benar. Mudah-mudahan dengan sosialisasi kita pada hari ini masyarakat lebih paham dan mudah-mudahan juga nggak ada yang direhab Bu karena masyarakat di Banten ini sudah nggak ada yang menjadi pecandu Bu. Gitu. Iya kan gitu. Selama masih ada di rehab berarti masih ada narkoba. Iya. Insya Allah dengan kerja maksimal BNN Provinsi Banten masyarakat makin sadar supaya tidak menjadi pecandu narkoba apalagi pengedar Bu kan itu. Amin. Nah, Iya. syarat-syaratnya tadi disebutkan mungkin ada yang lain Bu. Mungkin ada KTP Iya, atau benar. nah itu penanggung jawab mungkin Bu. Iya, persyaratannya itu kalau untuk si pecandunya KTP, tapi kalau misalnya masih pelajar atau tidak punya KTP bisa pakai KK. Iya. Kemudian harus ada wali. Wali itu yang kalau bisa yang kandung atau yang tinggal bersamanya karena seorang pecandu atau penyalahguna ini kan orang yang sakit ya. Orang yang sakit itu tidak bisa sendiri. Dia akan dia butuh support system, dia butuh keluarga yang selalu ngedampingi. Seseorang yang sakit misalnya sakit diabetes atau gula, minta obat juga dia tidak bisa sendiri, dia harus ada orang pendamping. Kemudian itu tadi pendamping juga harus dilengkapi dengan KTP juga. Kemudian nanti ada pas foto. Mungkin yang harus diiniin adalah materai. Materai itu memang harus disediain dari keluarga dari si klien. Biasanya Bu dari pelaporan sampai proses ini di assessment ini sampai ini dinyatakan rawat jalan atau ini harus nginap dan itu prosesnya berapa lama Bu dari BNN itu Bu? Biasanya sih 1-2 hari karena memang dari juknisnya untuk assessment itu
maksimal kita lakukan dalam 7 hari. Iya, iya. Gitu. Jadi dengan kita punya petugas yang kompeten juga, jadi satu hari kita usahain itu sudah ASIS, sudah asesmen dan sudah ada RTL-nya seperti itu. Oke Bu, terkait masalah syarat-syarat mungkin masyarakat mudah-mudahan sadarlah mengetahui bahwa syarat-syaratnya pun tidak dipersulit Bu di BNN ini kan itu. Tidak. Nah untuk selanjutnya itu tren penyalahguna narkoba Bu. Iya. Itu yang direhab di BNN Polres Banten ini rata-rata di usia berapa Bu? Usia produktif atau usia yang udah mungkin menjelang usia tua atau mungkin ada anak-anak di sini Bu? Dari anak sekolah mungkin dari SMP atau Iya, kalau untuk usia terakhir kita data itu usia 18 sampai 35 tahun. Itu Berarti yang banyak, usia Bu. produktif ya. Usia produktif. Tapi tidak menutup kemungkinan juga kita punya data bahwa anak sekolah. Tren untuk tahun 2019 itu anak sekolah. Sangat banyak. Iya, anak sekolah itu yang banyak pemakaian yang psikotropika, obat-obatan. Artinya ketika trennya itu banyak anak-anak sekolah, berarti narkoba ini menyasar sudah sangat memprihatinkan sekali sampai Dia anak-anak menyasarnya sekolah. ke generasi muda ya. Artinya gimana sih ingin menghancurkan Indonesia ya pasti Iya. dari generasinya muda. Karena narkoba adalah akarnya semua permasalahan. Ibarat kata kalau pohon, narkoba itu adalah akarnya. Ketika akar pohon itu sudah terkena racun, pasti mati pohon itu, Bu. Termasuk bangsa ini. Kalau generasi penerus bangsa sudah menjadi pecandu narkoba semua, masa depan Indonesia seperti apa Bu? Dan kita naiki makanya luar biasa sekali BNN Banten yang sudah bekerja maksimal memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahwa pecandu itu orang sakit yang harus diobati bukan di penjara Bu ya. Bukan. Kan gitu. Karena yang terjadi selama ini rata-rata masyarakat sepertinya apapun berapapun jenis narkoba yang dipakai atau yang dibawa semua dipenjarakan Bu. Nah ini perlu pemahaman juga. Jadi ketika orang ini menjadi pecandu murni atau korban penyalahgunaan narkoba, mereka harus diobati Bu, harus disembuhkan. Benar harus memang diobati. Dari rehab sendiri Bu, ada nggak ini pelatihan-pelatihan ataupun dari bimbingan binaan untuk ketika pecandu ini sudah dinyatakan sembuh setelah direhab, ketika dikembalikan ke masyarakat dibekali apa itu kira-kira? Jadi di rehabilitasi itu tidak hanya rehabilitasi saja, tetapi ada rehabilitasi berkelanjutan. Artinya setelah rehab ada pasca rehabilitasi. Setelah pasca rehabilitasi ada namanya rawat lanjutnya. Di dalam pasca rehabilitasi lah itu kita berikan pembimbingan lagi, berikan penguatan lagi, baik itu dari seminar, kemudian vokasional seperti itu. Nanti yang dirawat lanjut kita juga masih mengawasi, artinya petugas home visit. Nah, untuk mengetahui seberapa jauh sih dia pulihnya seperti itu. Berarti setelah pulang pasca rehab itu ada pelaporan juga Bu Mas Yan? Iya. Ke BNN, ke bagian rehab? Kita yang datang. Oh, kalau yang sudah luar selesai biasa pasca. Sekali, ya. Gitu. Jadi mengetahui langsung kondisi yang ketika kembali ke tengah-tengah masyarakat. Dan biasanya Bu, kalau di rehabilitasi itu berapa bulan untuk rawat jalan atau berapa bulan untuk yang rawat inap standarnya dari BNN dan yang menyatakan sembuh itu dari apa kan gitu. Kalau di yang jelas yang rawat inap itu untuk di Lido itu 6 bulan. 6 bulan. Itu pertanyaannya sembuh nggak sembuh 6 bulan pulang atau gimana itu? Itu tetap dievaluasi lagi seperti itu. Nah, kalau dirawat jalan setiap berapa lamanya seseorang untuk dirawat itu tergantung dari performa atau perubahan perilaku. Karena kan pecandu ini yang dirusakkan adalah 3P ya Pak ya. Ada perilaku, ada perasaan, sama pikiran. Jadi nanti kita di dalam rehabilitasi itu bagaimana kita mengajarkan perilaku yang baru. Mengajarkan untuk perubahan mindset, perilaku pikirannya. Jadi kalau nanti kita lihat dia sudah ada perubahan, kemudian dia sudah mampu berfungsi sosial, baru bisa dikatakan sembuh. Pulih, kalau dalam narkoba itu tidak ada kata sembuh. 100% nggak bisa. Pulih. Iya. Karena dia ini adalah suatu penyakit otak kronis. Dan di bagian rehab di BNN ini Bu, di dalamnya itu rehab kan orang diberi kesibukan Bu ya, supaya selalu berpikir positif dan selalu melakukan kegiatan-kegiatan positif. Di dalam rehab itu, proses rehab itu ada pelatihan-pelatihan apa Bu, dan siapa saja mengisi pelatihan-pelatihan itu?
Eh, Kalau dalam dirawat, saya bercerita tentang rawat jalan ya Pak ya. Ya. Kalau di rawat jalan itu ada namanya konseling individu ataupun konseling kelompok. Ya. Dalam kelompok itu kita akan biasanya akan membahas suatu topik di mana butuh pemikiran dari si kliennya. Kalau untuk pelatihan-pelatihan banyaknya di pasca rehabilitasi, Pasca Pak. rehab. Iya, Iya. di pasca rehabilitasi. Nah, tapi ada ya apa bentuk-bentuk pemberian keterampilan untuk orang-orang yang direhab. Tapi itu yang khusus untuk rawat inap berarti. Kalau yang dirawat inap iya, Mm-mm. untuk pasca rehabilitasi rawat inap iya. Kemarin pun beberapa tahun yang lalu juga untuk pasca rehab di BNNP Banten juga ada. Nah ini biar masyarakat juga mengetahui Bu. Nah ini ketika rawat jalan ini, biar masyarakat juga tahu nanti ketika ada keluarganya yang di rehab rawat jalan itu di mana Bu? Apa di BNN ini semua di BNN Provinsi Banten ini atau ada klinik yang mungkin klinik Pratama tadi itu di mana saja Bu kira-kira di Banten ini? Kalau di Provinsi Banten, klinik itu ada di setiap BNN. Jadi Banten ini sudah punya BNNP, provinsi, kemudian BNN kotanya itu ada 3. Cilegon, Tangerang Selatan, sama Kota Tangerang. Jadi di setiap masing-masing BNN itu sudah ada klinik Pratamanya. Jadi rawat jalannya tetap di klinik Pratama yang berlokasi di kantor BNN Provinsi Jadi nggak Banten. seharusnya semua masuk ke BNN Provinsi Banten ya, diperwakilan di BNN kota kabupaten Bu ya. Iya, benar. Gitu ya. Terus cara-cara penanggulangan Bu terkait masalah itu tadi rehabilitasi itu. Jadi ada penanggulangan orang direhab itu diapakan segala macam itu. Tapi memang cenderung kalau di Banten ini baru rawat jalan Bu ya. Iya, karena baru Gitu. dari rawat jalan. Apa di situ ada dosis-dosis yang mungkin masih dipakai atau seperti apa Iya, tadi seperti saya dalam bilang. proses rawat jalan ini Bu? Iya, seperti saya bilang di awal tadi, dalam rawat jalan kita tidak ada pemberian obat. Oh. Tidak ada pemberian obat karena ini rehabilitasi sosial. Ya. Tapi artinya walaupun tidak diberi obat tapi diberikan pemantauan terus Bu ya. Iya, jadi Pantau, diawasi benar supaya apa yang jangan sampai kembali lagi kan memakai iya lagi. Gitu. benar, makanya kita butuh pendampingan keluarga. Karena kalau rawat jalan kan kita nggak intens ya. Iya. Si konselornya juga nggak intens untuk tahu dia gitu kan. Jadi kita butuh keluarga, makanya nanti di pendaftaran awal itu ada inform consent Pak, inform consent keluarga bahwa dia bersedia untuk mendukung, untuk mengawasi lah ini si klien ini untuk datang ke sini, terus soal masalah tugas-tugas dia yang diberikan, seperti itu. Oh baik Bu, terima kasih luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada sore hari ini memberikan pembelajaran kepada masyarakat Iya, mudah-mudahan. masalah masyarakat yang menjadi keluarganya menjadi pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba mengetahui prosesnya Bu ketika datang ke BNN dan tidak takut Bu Iya, atau benar. rasa ketakutan yang luar biasa lah. Nah mungkin Bu pesan terakhir Bu pesan-pesan terakhir dari Bu Dokter untuk masyarakat jadi himbauan kepada masyarakat ketika anaknya keluarganya menjadi pecandu ajakan atau gimana supaya mau datang ke BNN Provinsi Banten untuk diobati dengan prosesnya segala macam itu Bu pesan-pesannya. Oke, kepada masyarakat Provinsi Banten, layanan rehabilitasi di Provinsi Banten itu gratis, tidak ada pembiayaan sama sekali, dan bila datang ingin sembuh, ingin pulih, jangan takut akan dipenjara atau seperti apa, itu tidak ada, karena murni ingin sembuh. Karena penyalahguna atau pecandu narkotika ini adalah suatu penyakit. Yang namanya penyakit harus dipulihkan, harus diobatkan gitu. Baik, terima kasih penjelasan dari Bu Dokter. Untuk masyarakat Banten khususnya, kalau ada keluarga atau masyarakat yang menjadi pecandu narkoba, penyalahguna narkoba, jangan segan-segan Bu ya, atau jangan takut-takut untuk datang ke BNN untuk konsolidasi ataupun minta untuk direhab. Nanti dengan prosedur atau proses atau persyaratan-persyaratan yang ada di BNN Provinsi Banten ini. Dan syaratnya tidak susah, tidak berbelit-belit, yang lebih lagi bahwa semuanya gratis ya Bu ya. Mungkin dikatakan berobat ke klinik lebih enaknya gitu karena kamu BNN kayak gimana gitu ya, ke klinik Pratama BNN Provinsi Banten. Baik, sekali lagi terima kasih Dr. Ade Nur Laila Desrina, penanggung jawab
Klinik Pratama Pratama, BNN Provinsi Banten. Terima kasih Bu, Iya, moga manfaat sama-sama, buat kita Pak. semua. Iya. Amin.